Suasana sore di kafe pinggir jalan itu mendadak berubah saat tiga pria berpakaian preman masuk tanpa senyum. Mata mereka langsung mengunci pada seorang pemuda yang sedang duduk santai sambil menyeruput kopi. Namanya Raka. Sebelum ia sempat menaruh gelasnya ke meja, salah satu pria itu menyodorkan kartu identitas polisi dan menudingnya keras. "Kamu Raka Pratama? Ikut kami sekarang, kamu terlibat penganiayaan berat." Para pengunjung lain menoleh, membuat situasi jadi canggung. Sementara Raka pura-pura bingung meski sebenarnya batinnya sudah waspada penuh. Tanpa banyak bicara, mereka memborgol tangan Raka di tempat, seperti pelaku kriminal kelas berat. Ia sempat menolak, tapi satu pukulan di perutnya membuatnya terbungkuk. Beberapa orang sempat merekam kejadian itu, namun para pria yang ternyata anggota polsek setempat itu dengan kasar menyuruh mereka mematikan ponsel. Raka dibawa masuk ke mobil tanpa plat dinas, mobil tua warna hitam yang baunya pengap. Di dalam kendaraan, pemimpin tim itu, Aibtu Bagas, menatap Raka dengan senyum menyeringai. "Kalau kau pintar, kau tahu caranya supaya ini nggak lanjut ke pengadilan," ucapnya, nada suaranya penuh ancaman. Mobil itu membelok tajam menuju kantor polsek kecil di pinggiran kota. Begitu tiba, Raka langsung diseret masuk ke ruang interogasi yang hanya diterangi lampu neon redup. Di dalam ruangan, dua polisi lain sudah menunggu, lengkap dengan berkas yang sengaja disusun untuk menjebaknya. Foto seorang pria babak belur dilempar ke meja. "Ini korbanmu. Dia koma di rumah sakit. Saksi ada, bukti ada. Jadi jangan ngelak," ujar Bagas. Suaranya berat dan menghantam ruang itu seperti palu godam. Raka melirik foto itu sekilas, sudah tahu ini skenario murahan, tapi dia harus bermain peran. "Pak, saya nggak kenal orang ini. Saya bahkan seharian ini di rumah." Raka bersikeras, suaranya dibuat gemetar seolah ketakutan. Bagas tertawa dingin, lalu menyalakan rokoknya. Asap mengepul di ruangan sempit itu. "Hukum itu soal siapa yang bayar lebih. Mau nama lu bersih? Bisa. Tapi harganya 50 juta, cash. Kalau enggak, kita proses, dan lu bisa nginep 5 tahun di Hotel Prodeo," katanya sambil menyeringai, seperti predator yang mencium bau darah. Raka pura-pura gelisah, matanya menunduk seolah pasrah. Tapi di balik wajahnya yang pucat, pikirannya berputar cepat. Ia sudah berhadapan dengan situasi yang lebih gawat daripada ini di medan tugas. Ia bukan sekadar pemuda biasa, tapi seorang prajurit Kopassus yang sedang cuti ke kampung halamannya. Ia tahu permainan kotor aparat macam Bagas ini. Namun, kali ini ia memilih diam, menahan amarahnya, karena ia ingin memancing Bagas keluar lebih dalam. 1 jam berikutnya, tekanan mental makin keras. Bagas memukul meja, rekan-rekannya mengintimidasi, bahkan sempat menyodorkan surat penahanan yang jelas palsu. Raka dipaksa menandatangani, tapi ia meminta waktu 2 hari untuk mengumpulkan uang. Saya bisa cari uangnya, Pak. Asal saya jangan dipenjara, saya mohon," ucap Raka, menunduk, menahan geli karena harus berpura-pura jadi orang lemah. Bagas tampak puas, dia menepuk pundak Raka seperti baru saja menyelamatkan hidupnya, padahal itu hanya bagian dari pemerasan licik. Ketika Bagas keluar ruangan untuk menelepon seseorang, Raka mengatur napasnya. Ia merasakan getaran halus di pergelangan tangannya. Jam tangan taktis yang ia kenakan bukan sekadar penunjuk waktu, itu adalah alat pengirim sinyal darurat yang langsung terhubung ke pusat komando Kopassus. Ia tekan tombol kecil itu, mengirimkan sinyal SOS yang berarti, anggota dalam kondisi genting, minta bantuan segera. Sinyal itu kini meluncur cepat menembus frekuensi sipil. Sebelum Bagas kembali masuk, Raka menata kembali wajahnya, memastikan ia tetap terlihat takut dan pasrah. Ia tahu, bantuan akan datang, tapi sebelum itu, ia ingin Bagas menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Satu kesalahan lagi dari Bagas, dan operasi ini akan menjadi pemukul besar untuk membongkar jaringan busuk mereka. Di luar ruang interogasi, suara tawa Bagas dan rekannya terdengar jelas. Suara orang-orang yang sudah terlalu lama bermain api, tanpa sadar bahwa kali ini, mereka menyalakan api di atas tong bensin. Malam itu, Raka dipindahkan ke sel sempit yang dindingnya basah dan bau pesing. Hanya ada satu lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit. Di dalam sel itu, ada 2 pria lain, yang menatap Raka dengan tatapan kosong. Ia tahu, ini bagian dari permainan Bagas, membuatnya merasa terpojok, sendirian, dan takut. Tapi bagi Raka,
Ini justru mengasah insting bertahannya. Di medan operasi, tekanan macam ini makanan sehari-hari. Hanya saja, kali ini, musuhnya bukan separatis atau teroris, tapi aparat bejat yang menyalahgunakan seragam. Tak lama, Bagas muncul di depan sel, membawa sebungkus nasi bungkus dan sebatang rokok. Gimana? Udah mikir ulang? Gue kasih lu waktu sampai lusa. Kalau duitnya nggak ada, surat penahanan langsung gue teken. Masuk lo ke dalam tahanan kota, katanya sambil mengunyah sirih. Raka memandangnya datar. Saya usahakan, Pak. 2 hari. Tapi tolong jangan siksa saya lagi, ucapnya, memelas. Bagas hanya terkekeh, puas melihat calon mangsanya mulai patah arang. Begitu Bagas pergi, Raka duduk bersandar di dinding sel. Ia mengatur napas, menunggu momen berikutnya. Sinyal darurat yang ia kirimkan beberapa jam lalu seharusnya sudah diterima markas. Ia hanya perlu tetap bermain sesuai skenario, hingga jaring operasi membesar. Di dalam gelap itu, matanya memandang kosong ke langit-langit, tapi otaknya terus menyusun rencana. Ia tahu, 2 hari ini akan jadi perang saraf antara dirinya dan komplotan Bagas. Pagi harinya, Raka dipanggil ke ruang interogasi lagi. Kali ini, ada seorang pria berbadan besar, yang mengaku sebagai saksi kasus penganiayaan. Pria itu pura-pura menunjuk Raka dan berteriak, "Dia yang mukul gue malam itu." Raka hampir saja bangkit menghajar si saksi palsu itu, tapi ia tahan, giginya gemeretak. Bagas duduk santai sambil menghisap rokok, memperhatikan reaksi Raka. Ini semua sandiwara yang sudah mereka atur. Satu kesalahan saja, dan Raka tahu rekamannya akan dimanipulasi untuk menjatuhkannya. Bagas selalu memukul meja keras. Kalau lu ngotot ngelak, berarti urusan panjang. Tapi kalau mau jalan damai, gue bantu. Lu tinggal bayar 50 juta, kasus selesai, nama lu bersih. Urusan saksi, gue yang beresin. Katanya, kali ini lebih intens. Raka menunduk, menghembuskan napas berat. Saya akan cari, Pak. Tapi itu uang besar. Saya cuma orang biasa, jawabnya, lagi-lagi memerankan peran pemuda miskin yang terpojok. Bagas mendekat, menepuk pipi Raka 2 kali dengan kasar. Gue nggak peduli lu mau jual motor, gadaikan rumah, atau minjem rentenir. Yang penting duitnya ada. Kalau nggak, lu tahu sendiri penjara sini gimana. Baru sehari aja lu udah nyium baunya, kan? Ucapan Bagas itu diiringi tawa jahat kedua rekannya yang berdiri di sudut ruangan, seperti anjing penjaga yang siap menerkam. Saat dibawa kembali ke sel, Raka mencuri pandang ke lorong-lorong kantor polsek itu. Ia menghafal posisi CCTV, pintu keluar, bahkan jumlah personel yang berjaga. Ini informasi penting untuk operasi penyergapan nanti. Tangannya memang diborgol, tapi pikirannya bebas melayang, menyusun peta mental lokasi itu dengan presisi seorang prajurit tempur. Di dalam sel, Raka akhirnya menemukan waktu luang untuk menyusun strategi. Ia tahu, untuk menjatuhkan Bagas, bukti harus kuat, harus ada rekaman saat uang diserahkan. Ia sudah menyiapkan alat perekam ini yang terselip di ikat pinggangnya, tinggal menunggu saat eksekusi. 2 hari ke depan, ia akan membuat Bagas percaya sepenuhnya bahwa dirinya adalah korban empuk. Dan saat perangkap itu mengatup, tak ada jalan lari lagi bagi para serigala itu. Di markas Kopassus Cijantung, Jakarta, sinyal darurat dari jam tangan taktis milik Raka langsung diterima oleh pusat kendali operasi. Letkol Andika, perwira menengah yang dikenal dingin namun tajam, membaca pesan itu dengan mata menyipit. Anggota kita disandra oknum aparat polsek, gumamnya. Ia tahu, bila Raka sudah menekan tombol darurat, berarti situasinya genting, dan ini bukan sekadar kesalahpahaman. Letkol Andika segera mengumpulkan stafnya, memerintahkan tim kecil untuk bersiap. Kontak Propam Mabes Polri. Kita akan main bersih, tapi cepat, perintahnya tegas. Sementara itu, di dalam sel pengap polsek, Raka terus menghitung waktu. Ia tahu, begitu sinyalnya diterima, dalam hitungan jam markasnya akan merespons. Ia membayangkan wajah Letkol Andika, yang selalu menekankan prinsip, prajurit Kopassus tak pernah jadi korban, apalagi diinjak oleh aparat busuk. Pikirannya berkelindan antara menahan amarah dan bersabar hingga waktu yang tepat tiba. Ia tak boleh terpancing, karena satu langkah ceroboh, operasi ini gagal. Di Jakarta, tim khusus yang dipimpin Kapten Jatmiko bergerak cepat. Mereka bukan hanya tentara biasa,
tapi operator pilihan yang sering diterjunkan dalam misi rahasia. Kapten Jatmiko menghubungi Divisi Propam Polri, melaporkan dugaan kuat adanya pungli dan pemerasan oleh oknum polisi terhadap seorang anggota TNI aktif. Kita perlu operasi senyap, OTT. Hukum harus bicara, bukan peluru, tegas Jatmiko di ujung telepon. Pihak Propam menyambut serius, sebab skandal ini bisa mengguncang institusi jika tak ditangani cepat. Di Polsek, Aibtu Bagas tampak santai. Ia duduk di ruangannya sambil menghitung daftar korban berikutnya yang akan mereka jebak. Baginya, Raka hanyalah satu dari sekian banyak sapi perah yang sudah sukses mereka taklukkan. Ia tak tahu bahwa saat itu, jaring besar sudah bergerak menjerat lehernya sendiri. Di meja, ia menelpon atasannya di Polres, menyebutkan akan setor hasil pungli besok. Anak ini udah mau nyetor 50 juta. Besok deal, katanya sambil tergelak. Raka, yang mendengar sekilas obrolan Bagas dari sela-sela pintu ruang tahanan, menggertakkan gigi. Ia semakin yakin, permainan ini bukan skala kecil. Ada aliran uang yang mengalir ke atas, sistematis. Ini bukan soal dirinya saja, tapi soal banyak korban yang mungkin selama ini tak berdaya. Ia menahan nafas, menata fokusnya. Besok adalah hari penyerahan uang, dan itu akan jadi hari penentuan. Di markas, Letkol Andika menatap layar peta lokasi Polsek itu. Ia menunjuk titik-titik masuk dan keluar kepada timnya. OTT harus bersih. Tak ada tembakan, tak ada darah. Tapi semua harus terekam. Kita tunjukkan bahwa siapapun yang main kotor, akan kita sikat, meskipun berseragam. Katanya, nadanya dingin namun membakar semangat tim. Mereka semua tahu, operasi ini punya bobot moral tinggi. Ini bukan sekadar misi, ini soal kehormatan. Kapten Jatmiko mengatur strategi gabungan dengan Propam. Mereka sepakat, esok siang, OTT dilakukan saat Bagas menerima uang dari Raka. Semua sudah diskenariokan, Raka akan pura-pura menyerahkan uang, sementara tim OTT menyergap saat transaksi terjadi. Sebuah penyergapan yang harus terekam sempurna, agar tak bisa dibantah di pengadilan nanti. Malam itu, Raka duduk bersandar di dinding sel, menatap kosong. Tapi di balik tatapan itu, hatinya membara. Ia bukan sekadar korban pemerasan. Ia prajurit. Dan besok, ia bukan hanya akan menyerahkan uang, ia akan menyerahkan pelajaran keras pada Bagas dan seluruh aparat kotor sejenisnya, bahwa di Republik ini, masih ada prajurit yang tak bisa dibeli, apalagi diperas. Pagi itu, udara di Polsek terasa lebih panas dari biasanya. Aibtu Bagas sudah berdandan rapi, mengenakan kemeja batik dan menyemprotkan parfum murahan ke tubuhnya. Hari ini, uang 50 juta yang ia tunggu-tunggu akan masuk kantong. Ia tak sadar, setiap geraknya mulai masuk ke dalam radar tim gabungan Kopassus dan Propam yang sudah menyamar di sekitar Polsek. Dari sebuah mobil tak bertanda di kejauhan, Kapten Jatmiko memantau lewat radio. Semua unit, siaga. Begitu transaksi uang terjadi, kita sergap, suaranya dingin menusuk. Di dalam sel, Raka dipanggil keluar lebih pagi dari biasanya. Bagas menyuruhnya ke ruang belakang, yang jauh dari jangkauan kamera CCTV resmi. Nih, buat jaga-jaga, biar nggak bocor, kata Bagas, sambil menunjuk anak buahnya yang berjaga di lorong, memastikan tak ada yang masuk. Ruangan itu pengap, hanya diterangi sinar matahari yang masuk dari kisi-kisi jendela. Raka menunduk, menahan desakan adrenalin yang sudah memuncak di dadanya. Ikat pinggangnya, yang berisi alat perekam mini, sudah aktif sejak ia berjalan masuk. Bagas duduk di depan Raka, menaruh kopi sachet di atas meja sebagai basa-basi. Gimana? Duitnya udah siap, kan? Tanyanya sambil menyalakan rokok. Raka berpura-pura gugup, lalu membuka tas hitam kecil yang ia bawa. Di dalamnya, ada uang tunai 50 juta, uang jebakan yang sebenarnya sudah diberi tanda khusus oleh tim Propam. Ini, Pak, semua saya kumpulin dari pinjam sana-sini, katanya pelan. Bagas menyeringai lebar, matanya berkilat rakus. Ia mengulurkan tangan, menyentuh tumpukan uang itu seperti seorang pencuri yang menemukan emas. Saat Bagas menghitung lembaran uang, Raka menggeser sedikit posisi tasnya, memastikan alat perekam menangkap suara jelas. Ingat ya, abis ini, kasus lu aman. Nggak ada saksi, nggak ada berkas. Semua hilang, kata Bagas dengan percaya diri. Ia bahkan sempat berkata, lu beruntung ketemu gue, kalau polisi lain, duitnya bisa lebih mahal. Kalimat itulah yang membuat Raka nyaris tersenyum dingin, karena kalimat itu, besok, akan diputar di hadapan perwira tinggi Mabes Polri. Di luar, Kapten Jatmiko memberi isyarat lewat radio,
target pegang uang, OTT laksanakan. Tim propam yang menyamar sebagai warga biasa langsung bergerak, menyusup masuk ke polsek. Gerakan mereka cepat, tak menarik perhatian. Pintu belakang yang selama ini jadi jalur rahasia transaksi Bagas, kini justru jadi pintu masuk malaikat maut bagi karirnya. Bagas, yang masih sibuk menghitung uang, baru menyadari keanehan saat suara langkah kaki cepat mendekat. Ia menoleh, dan matanya langsung membelalak saat melihat beberapa pria berseragam propam lengkap menerobos masuk. Polisi! Tangan di atas. Ini OTT, teriak salah satu petugas. Uang di tangan Bagas langsung jatuh berserakan ke lantai. Wajahnya pucat, seketika hilang percaya diri. Ia berdiri gagap, mencoba menjelaskan, tapi suara keras dari petugas menenggelamkan semua alasan. Kami rekam semua, kamu tertangkap tangan. Raka mundur beberapa langkah, menjaga jarak. Ia tahu, tugasnya kini selesai. Ia menatap Bagas dengan mata dingin, mata seorang prajurit yang selama ini menahan amarah. Bagas yang tadi sok berkuasa, kini seperti tikus ketakutan. Tangannya diborgol di tempat, sementara tas berisi uang diangkat sebagai barang bukti. Kamera propam merekam semuanya, memastikan tak ada satupun celah yang bisa disangkal. Di luar ruang interogasi, Kapten Jatmiko masuk, menepuk bahu Raka. Tugas selesai, Sersan. Kau sudah mainkan peranmu dengan sempurna, bisiknya. Raka hanya mengangguk pelan, matanya masih tajam menatap Bagas yang kini duduk lemas di kursi, seperti balon bocor yang kehilangan angin. Namun, di lubuk hati Raka, ia tahu, ini baru permulaan. Karena dari cara Bagas bicara kemarin, ada jaringan lebih besar di atasnya yang harus dibongkar. Meski Bagas sudah terborgol dan barang bukti uang tunai disita, operasi ini belum selesai. Dari hasil interogasi awal, terungkap bahwa Bagas hanyalah tangan kecil dalam rantai panjang praktek pemerasan di wilayah hukum itu. Di depan penyidik propam, Bagas akhirnya membuka mulut, suara gemetar. Saya setor ke Kanit Reskrim Polres, dia yang minta bagian tiap minggu, katanya, berusaha mencari keringanan hukuman. Nama itu langsung membuat suasana ruang interogasi menegang. Kini, target operasi bukan lagi sekadar seorang aibtu rendahan. Kapten Jatmiko mencatat setiap kata dengan wajah dingin. Berarti ini bukan transaksi tunggal. Ini sistematis, gumamnya. Ia menoleh pada Letkol Andika yang hadir mengamati jalannya OTT. Sang Letkol hanya mengangguk tipis. Kita kejar sampai ke atas. Jangan berhenti di Bagas. Raka siap masuk lagi. Lebih dalam, tanyanya tegas. Raka, yang berdiri di pojok ruangan, mengangguk pelan. Siap, Komandan. Saya akan naik ke lingkar berikutnya, jawabnya dengan suara serak tapi penuh tekad. Sore itu, Raka tidak langsung dipulangkan ke markas. Ia justru diberikan identitas baru lagi oleh tim gabungan. Kini, perannya berubah, bukan lagi pemuda korban pemerasan, tapi seorang calo baru yang mengaku bisa mengurus kasus cepat dengan jalur dalam. Peran barunya ini sengaja disebarkan ke lingkungan Polres, untuk memancing para oknum yang lebih besar agar keluar sarangnya. Ia tahu, kali ini medan permainannya lebih berbahaya. Musuh yang akan ia hadapi bukan aparat rendahan, tapi pejabat tinggi yang punya koneksi kuat. Di ruang briefing rahasia, Kapten Jatmiko memberi pengarahan. Target kita berikutnya adalah Kanit Reskrim Polres. Dia yang disebut Bagas. Besok, Raka akan menghubungi orang itu, menawarkan diri jadi tangan kanan baru dalam bisnis pengamanan kasus. Kita lihat, apakah dia akan terima. Suasana ruangan itu terasa berat, semua orang paham risikonya. Jika penyusupan ini bocor, nyawa Raka yang jadi taruhannya. Malam itu, Raka duduk sendiri di rumah aman yang disediakan propam. Ia menatap layar ponsel, membaca kembali skrip komunikasi yang harus ia perankan esok hari. Dadanya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sadar, jika ia gagal menyusup lebih dalam, jaring korupsi ini hanya akan tumbuh lagi, seperti rumput liar yang dipangkas di permukaan tapi akarnya masih menjalar kemana-mana. Di tempat lain, Aibtu Bagas masih duduk lunglai di ruang tahanan propam. Ia terus merengek minta keringanan, berharap informasi yang ia berikan bisa menyelamatkannya. Tapi bagi Letkol Andika dan timnya, Bagas sudah tak penting lagi, ia hanya batu loncatan. Target mereka kini adalah Kanit Reskrim dan jaringannya, yang kabarnya bahkan melibatkan oknum di tingkat Polda. Pagi berikutnya, Raka memulai langkah barunya. Ia menghubungi seorang perantara yang dikenal sebagai tangan kanan Kanit Reskrim. Lewat sambungan telepon yang direkam, Raka menawarkan kerjasama baru.
Saya bisa bantu urus kasus orang-orang yang butuh pengamanan, asal ada jalur. Saya dengar Bapak Kanit orangnya fleksibel, ucap Raka, memancing. Di seberang, suara pria itu terdengar waspada, tapi tertarik. Datang besok ke kafe dekat Polres. Kita bicara serius, jawabnya. Raka menutup telepon itu dengan nafas berat. Ia tahu, kini ia tengah masuk ke sarang ular yang lebih beracun. Letkol Andika yang mendengar rekaman itu hanya berkata singkat, "Perang kita baru dimulai." Siang itu, kafe yang dipilih untuk pertemuan tampak biasa saja dari luar, tapi Raka tahu, tempat itu sudah sering jadi markas transaksi gelap. Ia datang sendiri, tanpa pengawal, hanya dengan alat perekam mini yang tersembunyi di balik jaket. Dari kejauhan, tim Propam dan Kopassus sudah mengamankan perimeter, tapi mereka tak bisa ikut campur langsung. Di meja pojok, duduk seorang pria berbadan besar dengan tatapan tajam, Ibda Sutrisno, tangan kanan Kanit Reskrim yang disebut Bagas. Saat Raka duduk, Sutrisno langsung meneliti wajahnya. "Gue denger lu nawarin diri jadi orang dalam baru? Gue nggak kenal lu, jadi jangan macem-macem kalau nggak mau hilang di sungai," katanya datar. Raka membalas dengan senyum tipis. "Saya orang baru, tapi saya bawa duit. Dan saya bawa koneksi. Yang lama udah jatuh, saya datang untuk isi kekosongan," jawabnya, menusuk ego Sutrisno. Pria itu mendengus, tapi sorot matanya mulai melunak. Uang dan koneksi selalu jadi bahasa universal di dunia kotor ini. Setelah 15 menit perang urat saraf, Sutrisno akhirnya mengeluarkan tawaran. "Kalau beneran niat, gue aturin lu ketemu langsung sama Kanit. Tapi inget, sekali ketahuan lu bocor, lu bakal lenyap, bukan ditahan." Ancaman itu sengaja diucapkan pelan, tapi cukup membuat suasana meja jadi dingin. Raka menahan napas, menahan diri untuk tidak terpancing emosi. "Saya siap," katanya tegas. Di balik ketenangannya, alat perekam terus mencatat setiap kata. Di luar kafe, Kapten Jatmiko yang memantau lewat alat sadap mengetuk meja dashboard mobilnya pelan. "Kita makin dekat ke sarang utama. Besok pertemuan sama Kanit. Pasang semua kamera tersembunyi, kita harus dapat bukti kuat." Timnya mengangguk, sibuk menyiapkan perangkat pengintai baru yang akan dipasang di lokasi pertemuan berikutnya. Semua orang tahu, operasi ini makin berbahaya. Yang mereka hadapi kini bukan sekadar preman berseragam, tapi aparat tinggi yang punya akses ke kekuasaan. Malam itu, Raka kembali ke rumah aman. Ia duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Kepalanya dipenuhi berbagai skenario terburuk. Jika Kanit Reskrim mencium sedikit saja aroma jebakan, nyawanya bisa melayang sebelum tim OTT bergerak. Tapi di sisi lain, ini kesempatan emas untuk menumbangkan jaringan pemerasan besar yang sudah mencemari institusi hukum bertahun-tahun. Ia mengepalkan tangan, mengingat sumpahnya sebagai prajurit, tak gentar menghadapi lawan, seberbahaya apapun. Di ruang briefing markas, Letkol Andika menggelar peta jaringan berdasarkan pengakuan Bagas dan informasi dari Raka. Nama Kanit Reskrim kini berada di pusat lingkaran merah. Di sekitarnya, muncul nama-nama lain, jaksa nakal, calo perkara, bahkan pengacara bayaran yang ikut bermain dalam jaringan busuk ini. "Ini bukan lagi operasi kecil. Ini operasi pembersihan," kata Andika dingin. "Besok kita sikat kepalanya." Pagi berikutnya, Raka mendapat pesan dari Sutrisno. Jam 2 siang, gudang tua belakang pasar. "Datang sendiri. Kanit mau lihat langsung muka lu." Pesan singkat itu membuat jantung Raka berdegup lebih kencang. Gudang tua, tempat yang ideal untuk jebakan. Tapi ia tak punya pilihan. Ini kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan si ular besar dalam jaringan ini. Ia menyiapkan diri, memastikan alat sadap dan kamera tersembunyi terpasang sempurna di tubuhnya. Sebelum berangkat, Kapten Jatmiko menepuk bahu Raka. "Ini misi yang bisa angkat nama, tapi juga bisa bikin nama lu jadi batu nisan. Main tenang, Raka. Ingat, kita selalu pantau dari jauh, tapi yang hadapi mereka cuma lu sendiri." Raka mengangguk pelan. Ia tahu, kali ini, ia masuk lebih dalam ke sarang ular. Dan tak ada jalan mundur. Suara tembakan peringatan menggema di dalam gudang. Para anak buah Herman yang semula berjaga, langsung dibekuk tim Kopassus dan Propam yang menyerbu masuk. Raka masih menahan Herman yang berontak keras. Wajah sang Kanit memerah, matanya liar. "Kalian gak tahu siapa Bak King gue. Kalian semua bakal nyesel," teriaknya sambil meludah ke lantai. Tapi jeritan ancaman itu tak ada lagi artinya. Borgol sudah mengunci kedua tangannya, dan senjata api ilegal yang sempat ia coba raih kini tergeletak di bawah sepatu anggota Propam.
Di luar gudang, mobil-mobil dinas bersirene sudah menutup seluruh jalan akses. Tim OTT bergerak cepat, menyisir rumah-rumah yang sebelumnya dipetakan sebagai tempat penyimpanan uang dan dokumen haram. Di kantor Polres, beberapa perwira lain juga tak luput. Mereka diciduk dalam operasi lanjutan yang berlangsung serentak. Pagi itu, kota kecil itu mendadak geger. Media lokal sudah mencium aroma besar ini, dan kamera wartawan mulai berdatangan ke TKP. Kapten Jatmiko berdiri di pinggir gudang, menatap anggotanya yang sedang mengamankan barang bukti. Ia menoleh ke arah Letkol Andika, yang datang dengan rombongan perwira Kopassus. "Selesai, Komandan. Kepala ular kita tangkap. Tapi saya yakin masih ada yang lebih tinggi," gumam Jatmiko lirih. Andika mengangguk pelan, sorot matanya dingin. "Selalu begitu. Tapi setidaknya, hari ini kita amputasi yang paling busuk." Di mobil tahanan, Herman masih berteriak-teriak menyebut nama-nama besar yang diduganya akan menyelamatkannya. Tapi suara sirene menenggelamkan semua kata-katanya. Para perwira yang selama ini hidup dalam bayang-bayang bisnis haram kini mulai panik, satu persatu mencoba menghilangkan jejak. Tapi tim gabungan sudah mengantongi data mereka, berkat penyusupan Raka yang sukses membuka mulut para pelaku. Di ruang media, berita OTT besar-besaran ini langsung meledak. Judul-judul sensasional bermunculan. Kanit Reskrim dicokok Propam, diduga kepala jaringan pemerasan. Publik akhirnya tahu betapa busuknya praktik yang selama ini mengendap di institusi hukum. Desakan masyarakat agar kasus ini diusut sampai ke akar makin menggema. Kompolnas pun turun tangan. Bahkan Kapolri sendiri mengeluarkan pernyataan tegas bahwa institusi tak akan melindungi aparat kotor. Raka duduk di kantor Propam. Wajahnya masih lelah tapi senyumnya tipis. Kapten Jatmiko menepuk pundaknya keras. "Kerja bagus, prajurit. Lu bukan cuma selamat, tapi berhasil bikin ular-ular itu keluar dari lubangnya." Raka hanya mengangguk, menahan semua emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Ia tahu, taruhannya besar. Nyawanya masih jadi incaran, karena jaringan atas yang disebut Herman masih belum sepenuhnya tumbang. Letkol Andika mendekat, menatap Raka dengan bangga. "Negara butuh orang-orang kayak kamu, Nak. Tenang saja, perlindungan penuh buat kamu sudah disiapkan. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini baru permulaan." Kata-katanya seperti pedang bermata dua, pujian, sekaligus peringatan bahwa perang masih panjang. Malam itu, Raka berdiri di balkon rumah aman, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma kemenangan, sekaligus ancaman. Di kejauhan, suara sirene masih terdengar, tanda bahwa operasi penangkapan terus berlanjut. Ia mengepalkan tangan pelan. Perang melawan ular belum selesai. Tapi malam ini, setidaknya, ia berhasil mematahkan kepalanya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar, gimana pendapat kalian tentang aksi Raka melawan para oknum korup ini. Dan kalau kalian mau lanjut ke cerita berikutnya, mungkin dengan musuh yang lebih besar, tulis juga "lanjut" di komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan episode seru selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.